Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Setiawadana pada materi praktikum sistem operasi berbasis Raspberry Pi. Pada pertemuan ini, pertemuan 7, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita masih berada pada topik yang sama, yaitu bekerja dengan basel berbasis Raspberry Pi. Nah, untuk itu izinkan saya share screen saya. Ya, jadi pada pertemuan ini kita akan mengulas mengenai bekerja dengan basel berbasis Raspberry Pi. Pokok bahasan pada basel ini ada dua, yaitu histori pada basel, dan yang kedua adalah membuat basel script. Nah, ini adalah perangkat Raspberry Pi 3 yang saya pakai untuk praktikum ini. Sudah ada LCD-nya, kemudian saya remote dengan VNC viewer dengan laptop saya, dari laptop saya. Minggu lalu topik kita intinya adalah pada histori basel. Minggu ini kita adalah membuat basel script. Nah, tujuan belajar kita adalah nantinya mahasiswa mampu memahami sel pada sistem operasi Linux. Mahasiswa mampu menggunakan fitur histori pada basel. Mahasiswa mampu mengubah fitur histori pada basel. Mahasiswa dapat mengubah prompt cell. Jadi 4 bahasan ini adalah sudah kita bahas minggu lalu. Minggu ini adalah kita fokus pada konfigurasi basel untuk script otomatis, membuat dan eksekusi shell script sederhana melalui editor VI, memahami job control, memahami stack, dan menggunakan alias. Sebenarnya editor ini kita bisa gunakan bermacam-macam. Kita bisa pakai nano, bisa pakai editor, bisa pakai V editor, banyak. Kebetulan aja ini contohnya pakai editor V. Nah, kita lanjutkan sekarang membuat bash script. Membuat bash script. Ini kita melanjutkan minggu lalu. Di sini sudah terhubung Raspberry Pi dengan sistem saya. Yang pertama adalah kita membuat V. Kita membuat V. Isinya adalah P1SH ini. Nah, makanya P1SH. Nanti kita buat P1SH. Kalau ini sudah ada isinya, nanti isinya seperti ini. Program bash script setia. Nah, kita jika pakai V bisa V P1SH. Sorry. P1SH. Nah, ini isinya seperti ini. Itu program bash script setia 1. Nah, nanti bagaimana diubah menjadi XC, maka pakai chmod plus P1SH. Sebenarnya nanti ketika kita pertama kali membuat, itu nanti warnanya adalah seperti ini. Jadi ketika kita ubah, maka nanti warnanya akan berubah menjadi ini. Nah, ini sudah saya siapkan filenya P1 sama P2. Nah, nanti kalau kita jalankan nanti akan berbagai cara menjalankannya. Press P1SH. Nanti munculnya seperti ini. Kita juga bisa menjalankan dengan cara seperti ini. Kita juga bisa menjalankan cara seperti ini. Kita juga bisa menjalankan cara seperti ini. Jadi berbagai cara untuk menjalankan script di sini. Oke. Kemudian kita bisa membuat sebuah konvensi dalam pembuatan script.
script cell yang dinyatakan dengan cara sub tanda seru bin bus. Sehingga pada file P1sh itu ada kelompok ya, kelompok yaitu ada konvensi ya bin bus ya. Program bus script 1, program bus script 2. Nah, ini sudah saya siapkan juga, sudah saya buatkan. Nanti adik-adik bisa meniru. Ini yang 1, ini yang 2. Dan adik-adik bisa meniru membuat program yang sama. Nah, kemudian berikutnya kita bisa melihat proses-prosesnya. Ini proses-prosesnya. Di sini kita bisa melihat ada nomor PID-nya. Kita bisa juga melihat seperti ini. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa di nomor 1489 itu nanti X-nya dimasukkan ke hasil. Nah, nomor PID-nya, setiap job itu punya nomor PID, kita lihat nomor job-nya. Setelah dilakukan dengan nomor job, ini masih mengerjakan PSX hasil, dimasukkan ke hasil. Nah, sehingga nomor jobnya ini nanti bisa kita kill, misalnya kita untuk kill. Jadi bisa melihat job yang aktif. Buatlah file ploop.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan Ctrl C. Nah, ini kita bisa membuat file seperti ini, ya, dengan V. Kemudian Anda bisa while, true, do, sleep. Ini selisihnya 10 milisecond, ngetik iku halu. Nah, ini kecuali tekan Ctrl C dia akan berhenti. Ini kita bisa buat pakai V atau pakai nano sama saja. Contohnya kayak gini sama. Nah, sama. Bisa juga gini. Slash bin bus while true sleep 10 iku lalu dan dikontrol X simpan. Nah, ini kita bisa lihat ls. Nah, di sini ada ploop mesinnya. Ploop sh. Nah, kita jalankan ploop sh. ls. Ini ada ploop sh. Nah, permissionnya itu masih apa itu belum full ininya. Jadi ini belum full sehingga tidak bisa dijalankan. Nah, kemudian diubah dulu supaya bisa dijalankan dengan cara menjadikan dia adalah XC. Caranya gimana? Kita ubah pakai chmod. Chmod x ploop.sh. Kalau kita ls lagi, maka sekarang sudah muncul warnanya berubah. Maka kita jalankan scriptnya ploop.sh. Nah, kita jalankan. Maka ini adalah looping yang tidak akan pernah berhenti. Looping yang tidak akan pernah berhenti. Kecuali ditekan Ctrl C tadi ya. Jadi dia akan berhenti. Nah, itulah loop Halustia setiap 10 milisecond akan bekerja terus-menerus. Kalau
kalau kita lihat nantinya ya akan muncul nantinya di sini dia berproses ya. Oke. Nah, untuk berikutnya kita bisa melakukan yang namanya percobaan manipulasi stack untuk direktori. Nah, manipulasi stack untuk direktori ini kita lihat di sini dirs ya. Nah, kita bisa membuat direktori ada 3 marketing, sales dan support. Dirs, marketing, sales, support. Kalau kita ls maka nanti akan muncul marketing, sales sama support. Tiga itu nampak di situ. Nah, kemudian kita bisa membuat alias. Untuk alias yang terdaftar pada sistem, ini kita juga bisa lihat. Alias. Nah, di sini kita bisa lihat alias-aliasnya. Tgrep, fgrep, ls, misalnya gitu. Jadi kita bisa membuat alias del. Kalau del ini nggak ada, adanya rm. Maka kita buat bisa rm min i. Nah, caranya gimana? Ya kita buat alias del sama dengan rm min i. Ini ya. Nah, kita juga bisa membuat alias H sama dengan i. Sehingga kita nggak perlu ngetik history lagi. Ini, tapi kita ngetik H begini aja. Begini sudah muncul historinya. Atau kita ngetik del, nanti dia sudah muncul instruksi RM. Ya. Oke, kita juga bisa membuat alias-alias yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi untuk menghapus alias gunakan instruksi unalias. Nah, jadi kalau misalnya kita hapus yang alias del tadi, del ini mau saya hapus ya, del ini mau saya hapus, maka unalias. Sekarang saya ketik alias, maka H masih ada tapi del sudah nggak ada. Sehingga kalau kita panggil del akan ada pesan kesalahan bus del comment not found. Jadi karena sudah dihapus aliasnya. Nah, ini ada beberapa latihan yang adik-adik bisa kerjakan, yaitu bisa ubah-ubah dari profil student. Jadi nanti adik-adik ngedit bus profile. Nah, di sini nanti Anda bisa masuk ke ke user student, kemudian kita ngamati profilnya. Nah, nanti ada tanda minus sama tidak itu nanti jelaskan perbedaannya. Kemudian kalau sudah, Anda bisa membuat bus logout, menampilkan pesan dan tahan 5 detik sebelum eksekusi logout. Jadi gunakan instruksi sleep 5 detik. Terima kasih atas sesi yang diberikan. Terima kasih telah menggunakan sesi nama Anda misalnya. Sesi setia. Nah, kemudian editlah bus logout dan tahan selama 4 detik. Ini juga bisa diubah-ubah. Sleep 4, sleep 5, sleep 6, terserah Anda berapa detik ini. Begitu pula dengan history, ya. Dengan history ini, ya, Anda juga bisa ngubah nilai his size-nya dari 1000 menjadi 20. Kalau minggu lalu kita ngubah his size-nya dari 1000 menjadi 5000. Jadi kita bisa melihat his size di sini. Size his
Saya mungkin ada yang salah ini. Oke, nanti Anda coba-coba, di size-nya bisa Anda ganti-ganti. Ini historinya. Bisa Anda coba-coba nantinya. Sini. Macam-macam ini. Ini adalah cara setting size-nya. Nah, di size-nya 1000. Nah, kita bisa set di size-nya 20. Kemudian kita juga bisa mengubah fasilitas yang lainnya. Kemudian kita juga mengingat latihan minggu lalu sebelumnya, kita bisa juga untuk prompt string. Di sini ada edit file, bus profile, ganti prompt string-nya dengan seperti ini, nantinya diubah seperti ini, kemudian diekspor, nanti eksperimennya hasilnya bisa diamati, prompt string-nya jadinya seperti ini. Kita juga bisa mengubah warna sel prompt dengan warna biru dan berkedip. Kita juga bisa mempertajam dengan keahlian kita untuk mengubah-ubah script di sini P1, P2, P3, SH ini bisa kita ubah-ubah program P1, program P2, program P3. Nah, nanti ketika dijalankan bisa nampak hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa melihat jobs-nya, ya. Nanti bisa dilihat oleh adik-adik bahwa dia sedang mengerjakan job dengan nomor ID tertentu. Kita bisa kita print, bisa kita arahkan. Kita juga bisa memindah job itu di foreground atau di background. Kemudian kita bisa stop dengan instruksi kill nomor PID yang disediakan. Jadi nanti silakan praktikumnya dicoba-coba. Ya, seperti percobaan-percobaan sebelumnya ini pernah saya demokan ini FG dan BG ini. Job juga, kill juga. Nah, silakan nanti Anda coba-coba. Kemudian dibuat laporan resminya, dibuat analisa, dikerjakan latihannya, dan diberikan kesimpulan data praktikum ini. Oke, ini adalah referensi bukunya dari Steve Stop, Operating System Concept, dan buku dari Bu Arna, Dr. Arna Harisa. Oke, demikian dari saya. Saya stop screen. Terima kasih saya sampaikan. Silakan dikerjakan praktikumnya. Semoga diberikan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.